Hai sahabat Narasin, apa kabar? Sudah pada divaksin dosis ketiga atau booster belum nih? Soalnya kasus positif varian Omicron naik lagi nih. Ayo jangan takut divaksin booster. Supaya pandemi cepat selesai. Bahkan Menko Maritim, Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kalau sudah suntik booster atau dosis ketiga bisa bebas jalan-jalan kemanapun. Kalau memang dia sudah divaksin, sudah 2 kali, sudah booster, tidak ada komorbid, ya jalan-jalan aja, perlu ada yang dikhawatirkan berlebihan. Tapi sebelum itu simak dulu beberapa efek samping pasca divaksin booster supaya nanti gak kaget ya. Vaksinasi COVID-19 yang telah diberikan kepada masyarakat luas mempunyai beberapa efek samping. Efek samping yang dirasakan juga berbeda-beda. Pemerintah menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat guna mencegah penularan atau mengurangi dampak berat dari virus. Selain itu juga untuk merangsang sistem kekebalan imuniti serta mencapai herd immunity. Setidaknya ada 10 vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia dan sudah mendapat izin penggunaan dari BPOM. Namun beberapa vaksin juga menimbulkan efek samping dan yang dirasakan setiap orang juga berbeda tergantung jenis vaksin yang diberikan. Seperti diketahui, saat ini pemerintah Indonesia juga mengadakan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Hal tersebut dilakukan mengingat varian Omicron yang kian merebak. Akan tetapi vaksinasi booster ini pun didapati efek samping. Salah seorang penerima vaksinasi booster alami rasa logam di dalam mulutnya. Tetapi hal serupa jarang ditemui atau tidak begitu umum dari efek samping vaksin COVID-19. Berikut beberapa efek samping vaksinasi berdasarkan jenisnya yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Pada vaksin AstraZeneca. Vaksin yang diproduksi oleh Universitas Oxford ini merupakan salah satu vaksin yang juga digunakan di Indonesia. AstraZeneca yang diperuntukkan kepada usia lebih dari 18 tahun ini juga mempunyai beberapa efek samping seperti mual, nyeri otot, sakit kepala, nyeri atau sakit ditekan di bekas suntikan, demam, panas dingin, dan merasa kelelahan. Umumnya efek samping dari vaksin AstraZeneca tidak berlangsung lama yakni 1-2 hari. Jika efek samping berlanjut, penerima vaksin dapat konsultasi dengan dokter. Kedua, Sinovac. Vaksin Sinovac juga menjadi vaksin booster yang dikhususkan kepada usia 18 tahun ke atas. Vaksin ini diberikan sebanyak 1 dosis minimal setelah 6 bulan vaksin lengkap. Efek samping yang ditimbulkan dari Sinovac ini cukup ringan seperti nyeri otot, demam, gangguan sakit kepala, iritasi dan sedang berupa pembengkakan sistemik. 3. Pfizer. Vaksin Pfizer telah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM. Efikasi vaksin Pfizer juga mencapai 95% terhadap varian awal virus SARS-CoV-2. Pfizer sendiri menghasilkan efek samping yang agak lumayan terasa setelah melakukan imunisasi seperti nyeri pada tempat suntikan, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, menggigil, nyeri sendi, dan demam. Namun ini sebanding dengan efikasinya yang tinggi, sehingga banyak diberikan kepada anggota nakes dan pegawai di bidang pelayanan publik. 4. Moderna. Vaksin Moderna juga dilaporkan pada uji klinis booster ditemukan beberapa efek samping seperti mual muntah, pembengkakan aksila, demam, pembengkakan di tempat suntikan, kemerahan di tempat suntikan serta ruam, kelelahan, nyeri pada tempat suntikan, sakit kepala, sendi kaku, kedinginan dan nyeri otot. Adapun efek samping lain yang ditimbulkan dari vaksin Moderna adalah perikarditis, miokarditis peradangan dinding otot jantung. Namun hal itu jarang terjadi. 5. Civivax. Jenis vaksin ini memang belum begitu familiar untuk masyarakat Indonesia. Vaksin Civivax juga telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM dan menjadi vaksin ke-10 yang diberi izin untuk penggunaan darurat di Indonesia.
Beberapa efek samping yang ditimbulkan dari Zivivax dan sering terjadi yakni diantaranya sakit kepala, demam, nyeri pada tempat suntikan, kelelahan,